baru, ada air lama, ada air yang biasa digunakan. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya dengan kita, pada saat para sahabat Nabi kita bertanya tentang Bi'ru Buda'ah di Madinah, Maji, di zaman dulu ada satu buah telaga namanya Bi'ru Buda'ah. Apa cerita Bi'ru Buda'ah? Jadi kata para sahabat, Bi'ru Buda'ah ana tawadda'u min bi'ri Buda'ata, apakah boleh kami berwudu atau mengambil air wudu daripada telaga Buda'ah? Apa itu telaga Buda'ah? Di sana sebagai telaga yang menjadi tumpuan atau tempat pembuangan sampah kotoran wanita, maksudnya tuala atau dengan tahu yang saya maksud. Nah, yang itu jadi dengan hoyab, kemudian dengan bangkai-bangkai binatang yang mati, kadang-kadang dengan mereka masukkan ke dalam Bi'ru Buda'ah tadi itu. Nabi kita bagi jawaban semacam ini. Nabi kita bersabda, idza balagal ma'u qullataini fa innahu lam yahmilul khabas. Apabila dengan air itu sampai jumlah hitungannya 2 kolah, maka dia tidak mengandung najis. Riwayat yang lain, al ma'u la yunajjisuhu syai', air itu tidak akan ternodai dengan sesuatu. Jadi kalau seandainya air yang dipelter, yang diproses tadi itu, yang dengan kita memisah-misahkan atau menjauhkannya, membeningkannya, menjernihkannya, memfilternya, menyaringnya daripada kotoran-kotoran yang ada pada air tersebut, kalau hanya setakat pembeningannya tadi itu, dengan arti tidak diproses daripada air najis, itu insya Allah tidak masalah. Sebab kenapa? Sebab dengan kita boleh berwudu daripada air kolah, dan kita boleh berwudu daripada air telaga ataupun juga air sungai, dalam bentuk, warna, bau, keadaan yang seperti apapun, asalkan memang dia sudah semula jadi seperti itu. Ada air telaga baunya bosok sono, airnya keruh bosok, boleh kita wudukan asalkan tidak ada najis yang menjadi asbab air tadi itu menjadi bosok. Tapi kalau seandainya ada najis yang masuk ke dalam, maka kita hitung atau kita perkirakan, kalau seandainya berubah dengan najis yang masuk, berarti jadi mutanajis. Tapi kalau seandainya berubahnya bukan karena najis, berubahnya karena memang airnya keruh, berubah memang karena airnya karena lumut hijau ataupun juga biru, kalau memang semula jadi semacam itu tidak mengapa. Jadi dengan air yang diproses di Singapura, kalau seandainya diproses daripada kotoran atau dengan kencing manusia misalnya, daripada air kencing terlampau sayang, jadi dia dengan new water tadi itu diproses daripada apa? Kencing orang-orang Singapura itu semuanya dikumpulkan dalam satu buah tabung, dalam satu buah kolam, atau dalam satu buah apa sajalah namanya, terkumpul banyak. Warga Singapura ada dalam 800.000 orang, atau dalam 1 juta lebih sedikit. Macam itu kan warga Muslim Singapura dalam 600-an. Warga Singapura, penduduk Singapura dalam 3 jutaan dia, 3 jutaan. Jadi yang 3 jutaan tadi itu semuanya, kalau pada tubuh air kecil, akan tersalur air kecil tadi itu ke sebuah lokasi tempat besar sekali. Katakan saja lokasinya seperti di Putrajaya, itu ada tasik yang buatan tuh, itu semuanya kencing orang Singapura misalnya. Itu kalau kita proses dengan cara semacam manapun tidak akan jadi bersih, karena asalnya memang daripada najis. Tapi kalau hanya setakat kotor saja, kotor tidak berarti najis. Jadi misalnya seperti air keruh, kotor, seperti dengan air lumut, kotor, seperti dengan air telaga kadang-kadang kotor, itu boleh saja kita wudukan. Jadi kalau pemelteran, penapisan tadi itu untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, insya Allah air tersebut boleh diwudukan dan kembali suci, menyucikan. Kalau seandainya mutanajis pun dengan jumlah bilangan yang sudah menjadi banyak, jadi misalnya nih 1 cawan air kena najis, mutanajis namanya. Tapi pada saat yang 1 jak air tadi itu yang terkena najis, kita tambah air sampai menjadi banyak, hukumnya akan berubah daripada mutanajis menjadi tahir. Kalau kita bagi-bagi, kalau kita agi-agikan pun, sehingga masing-masing dapat 1 gelas saja, semuanya suci dan bersih. Terakhir, Anda ingin bertanya berkenaan dengan ada berapa hukum bagi muslimat untuk memakai niqab, dan apakah keadaan menyebabkan hukum tersebut jatuh? jadi ada berapa hukum
Dia bukan ada beberapa hukum, ada perbedaan pendapat saja di kalangan ulama tentang memakai niqab. Ada pendapat mengatakan hukumnya wajib, ada pendapat mengatakan hukumnya sunat, ada pendapat mengatakan hukumnya wajib dalam satu keadaan. Pendapat yang mengatakan hukumnya wajib secara mutlak, yang mengatakan pendapat hukumnya secara wajib secara mutlak, itu berdalil diantaranya Nabi kita bersabda kepada salah seorang perempuan yang sedang menjelang masa iddahnya. Jadi pada waktu itu pada saat lewat atau pada waktu datangnya Sayyiduna Ibnu Ummi Maktum, maka pada waktu itu dengan baginda menyuruh kepada dua orang istri beliau atau dengan dua orang wanita untuk menutup muka. Jadi pada saat itu mereka katakan, tidakkah Ibnu Ummi Maktum itu tak melihat kami? Jadi Nabi kita bersabda, apa ya uwani antuma, apakah awak kalian berdua pun juga buta? Satu. Riwayat yang kedua dikatakan pada saat kafilah lewat di hadapan ummahatil mukminin, yang kalau pada itu tidak ada kaum laki-laki, mereka buka muka, isbar, menampakkan muka. Tapi pada masa ada kafilah, ada rombongan, ada orang ramai yang lewat di hadapan mereka, maka dengan istri-istri baginda Nabi mengenakan niqab ke muka mereka. Ini pendapat sebagian ulama atau dalil sebagian daripada ulama yang mengatakan memakai niqab itu hukumnya wajib. Yang kedua mengatakan aurat perempuan yang wajib ditutup itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini pendapat kebanyakan daripada ulama. Ya Asma, Nabi kita bersabda, Asma, almar'atu idza hadat idza balagat, perempuan itu apabila dah balik, fa innahu la yura minna illa hadza wa hadza. Kalau perempuan itu dah dewasa, maka tidak boleh ternampak daripada anggotanya, tidak boleh dilihat daripada mukanya kecuali ini dan ini, muka dan telapak tangan. Jadi cantik tidak cantik, mengundang perhatian atau tidak mengundang perhatian, ikut pendapat kebanyakan daripada ulama, muka telapak tangan boleh terbuka. Jadi kalau nak ditutup pun setakat hanya sebagai satu kehormatan saja. Nah, jadi tidak berarti wajib, akan tapi sebagai makramah, sebagai satu perkara yang dianjurkan. Pendapat ketiga membeda-bedakan antara yang mengundang perhatian dengan yang tidak. Jadi kalau ternyata kecantikan seorang wanita tadi itu saat ketika dengan seorang naik motor boom, terkena yang elektrik, wah itu memang karena wajib ditutup tuh muka macam itu. Sebab Tuan Haji tadi itu tak puas tengok sekali, sepatunya palingkan saja tidak, setelah tengok motor berjalan, mata tengok, terlanggar tiang elektrik atau juga terkena kereta api misalnya. Nah kalau macam itu kecantikan perempuan tadi itu yang memang betul-betul mengundang perhatian orang ramai, untuk perempuan itu saja wajib memakai niqab. Tapi kalau dengan wajah perempuan tadi itu biasa-biasa saja atau terlampau hudu, kalau orang tengok pun menyesal melihatnya, minta maaf dengan bahasanya, minta maaf. Kalau macam itu tepat ditutup lah, biasa saja lah. Kalau dibuka per orang tanah tengok misal saja peribahasa lah. Jadi kita simpulkan, jadi saya tidak menyokong mana-mana pendapat, itu tergantung kepada sikap individu masing-masing. Nah tutup, nah buka kita masih pada batas yang dibolehkan oleh hukum. Tapi kalau sudah sampai leher, petis, lengan, nah itu memang tidak ada khilaf, memang itu hukumnya diharamkan. Kita cukupkan sampai di sini, mungkin masih